Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, kawan-kawan, sahabat, ustaz-ustazah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini bersyukur kita bisa kembali bersilaturahim, bermuhajahah, belajar bersama dalam agenda kajian online Manut Quran. Seperti di bulan-bulan sebelumnya, bahwasanya setiap pekan terakhir, setiap bulan, kami akan kembali mereview, merefresh materi-materi tentang bedah buku Manut Quran, yang nanti harapannya ini sebagai recharge, ya, sebagai cas ulang buat saya dan juga buat Bapak Ibu sekalian. Barangkali ada hal-hal yang terlewat dalam kita menjalankan ikhtiar langit. Dengan materi malam hari ini kami berharap betul bahwasanya kita bisa saling mengevaluasi, kita bisa saling mengingatkan untuk kita senantiasa bisa istiqomah dengan ikhtiar-ikhtiar langit yang sedang kita jalankan. Mohon izin untuk menyampaikan materinya. Baik Bapak Ibu, kawan-kawan, ustaz-ustazah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mulai preview materi Manut Quran Bisa Kaya. Baik, kita akan awali dengan definisi kaya, ya Bapak Ibu, kawan-kawan. Definisi kaya itu apa, ya? Kalau kita tidak bisa memahami apa itu definisi kaya, maka kita tidak akan bisa mendapatkan kekayaan, ya. Untuk itu kita akan awali dengan definisi agar kita semuanya paham, ya. Sepaham bahwasanya inilah yang dimaksud dengan kaya. Yang pertama, Bapak Ibu kawan-kawan, kaya itu letaknya di dalam hati, bukan di dalam genggaman. Sehingga bagaimana seseorang itu bisa merasakan dirinya kaya atau tidak, itu hatinya yang bisa merasakan. Sehingga nanti kita akan bisa lihat bagaimana orang-orang yang secara kasat mata dalam pandangan kita dan pandangan umum, mereka punya banyak harta, punya banyak kekayaan, punya banyak uang, tetapi merasa miskin. Sehingga berat untuk melepaskan sesuatu, berat untuk berbagi, berat untuk memberikan kepada orang lain. Sehingga kita bisa saksikan di sekitar kita ada orang-orang yang Masya Allah, ya, mereka diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan jabatan, tapi hati mereka masih merasa miskin. Sehingga mereka senantiasa bekerja dan bekerja terus. Setiap hari bekerja bahkan tanpa henti, berangkat pagi pulang pagi lagi. Dan bahkan ada yang melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melakukan korupsi. Jadi kenapa orang korupsi? Ya karena merasa bahwa dirinya masih miskin. Merasa selalu kurang gitu ya.
Jadi bandingannya adalah dengan orang-orang yang jauh lebih kaya daripada diri mereka. Dan ini sangat sayang sekali. Dan mereka sebenarnya orang-orang yang sudah diberikan banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, harta berlebih, punya jabatan, punya pangkat, punya kedudukan, tetapi justru merasa bahwa diri mereka masih miskin. Begitu juga dengan diri kita, kawan-kawan. Mari kita evaluasi. Ketika ada tetangga kita yang membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, terkadang kita malah menutup mata. Kenapa? Karena merasa berat. Harus ada hitung-hitungannya terlebih dahulu. Nah, mari ya. Jadi yang bisa menilai seseorang itu kaya atau tidak, itu adalah diri kita sendiri. Karena kaya itu letaknya di dalam hati, bukan dalam genggaman. Artinya ada orang yang tidak menggenggam apapun, tetapi mereka merasa dirinya kaya. Sehingga sangat ringan untuk ngebantu orang lain. Meskipun tidak punya banyak harta, tidak punya banyak uang, tetapi mereka begitu diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan melakukan kebaikan. Jadi Allah itu kan ngebagi seseorang itu menjadi 4 ya, 4 bagian. Yang pertama adalah orang yang diberikan harta oleh Allah dan juga diberikan ilmu. Nah, orang-orang ini atau tipikal ini, mereka bisa ngemanfaatin harta yang diberikan oleh Allah itu di jalan yang benar. Dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya berbagi, pokoknya ngebantu orang lain. Jadi harta itu betul-betul dimanfaatkan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang kedua adalah orang yang tidak diberikan harta berlebih oleh Allah, tetapi diberikan ilmu. Dan orang yang tipikal kedua ini, mereka senantiasa berpikir dan punya keinginan, andaikan diberikan harta berlebih oleh Allah, maka akan melakukan seperti orang yang nomor 1. Dan ini pun sudah baik. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Lalu yang ketiga, yaitu adalah orang yang diberikan harta, tapi tidak diberikan ilmu. Sehingga harta yang dimiliki itu dimanfaatkan untuk maksiat kepada Allah, berfoya-foya, dan justru malah menjauhkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tipikal yang keempat, yaitu adalah orang yang tidak diberikan harta berlebih oleh Allah dan juga tidak diberikan ilmu. Sehingga orang tipikal keempat ini berpikir bahwasanya ketika nanti diberikan harta berlebih oleh Allah, maka akan melakukan seperti orang yang nomor 3. Kenapa? Karena dia nggak punya ilmu. Ilmunya aja nggak punya. Maka berpikir, kalau seandainya saya punya harta berlebih, kalau seandainya saya jadi orang kaya, maka saya akan seperti orang yang golongan nomor 3 ini. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kalau kita bukan golongan yang pertama, maka jadilah golongan yang kedua. Yang diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun harta kita terbatas, tetapi kita senantiasa punya inisiatif, punya keinginan, punya ghirah, punya niat untuk bisa berbagi dan bermanfaat kepada orang lain. Dan ini adalah bentuk kekayaan. Yang kedua, definisi kaya itu adalah tentang mindset, tentang pola pikir. Bagaimana seseorang itu menilai dirinya sendiri. Bagaimana seseorang itu berpikir akan dirinya sendiri. Itu adalah mindset. Sehingga kalau seseorang berpikir bahwa saya nggak punya kok, saya masih miskin kok, saya masih kegolong orang yang perlu dibantu, maka ini mindset atau pola pikir yang miskin. Mindset atau pola pikir kaya itu, mereka senantiasa mengutamakan orang lain ketimbang dirinya. Mereka mudah untuk berbagi. Kenapa? Karena tadi harta itu diletakkan di dalam genggaman, bukan di hatinya. Sehingga begitu lepas begitu ringan untuk
untuk melepaskannya. Maka miliki pola pikir kaya. Nah, nanti silakan ya dibuka catatan kembali. Apa sih mindset kaya itu? Nah, silakan ya. Kemudian secara mudahnya kita bisa simpulkan bahwasanya kaya itu ketika income, pendapatan seseorang itu jauh lebih besar daripada outcome atau pengeluaran. Ada orang yang pendapatannya 100 juta, tapi kalau pengeluarannya 120 juta, maka minus. Tetapi ada juga orang yang kalau pendapatannya hanya 10 juta, tetapi pengeluarannya 5 juta, maka dia surplus dan ini kaya. Ya, ketika nanti terus dikumpulkan, maka akan semakin banyak dan semakin berlimpah. Jadi tidak berpengaruh seberapa besar income-nya. Bukan itu kan. Tetapi seberapa besar income itu lebih besar daripada outcome-nya. Nah, di sini kita perlu belajar tentang keuangan, tentang manajemen keuangan. Bagaimana agar pendapatan kita itu benar-benar bisa dimanfaatkan. Nah, seringkali saya berikan gambaran kalau saya pakai rumus 1, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40. Jikalau kita punya penghasilan, jikalau kita punya pendapatan, maka 10% alokasikan untuk zakat ataupun sedekah. Zakatnya 2,5%, 7,5%-nya adalah infak atau sedekah. Minimal itu ya. Kemudian yang 20% ini adalah untuk investasi. Baik itu investasi berupa tanah ataupun emas atau properti, ataupun bisa juga investasi leher ke atas. Apa itu investasi leher ke atas? Investasi leher ke atas itu adalah kita bisa baca buku, ya. Kalau memang harus beli, bayar, ya beli. Kita ikut training, kalau memang bayar, ya bayar. Karena itu adalah untuk investasi leher ke atas. Anggarannya berapa? 20%. Kemudian yang ketiga, 30% bayar hutang atau amanah kalau punya. Ya, silahkan dialokasikan 30%. Enggak cukup Ustadz, ya cukup-cukupin. Ya, dibikin prioritas. Enggak cukup, ya sudah tambah income-nya, tambah pendapatannya. Yang terakhir yang 40 adalah 40 untuk operasional, untuk kehidupan atau untuk biaya hidup. Sekali lagi, cukup nggak cukup, ya harus cukup. Kurangi gaya hidupnya, ya. Begitu. Kita lanjut. Nah, coba kita lihat berapa pertanyaan berikut ya. Allah yang menjadikan tertawa dan menangis. Allah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Allah yang menjadikan laki-laki dan juga perempuan. Yang terakhir, Allah yang menjadikan kekayaan dan, nah, kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah, jika kita melihat 3 pertanyaan di atas sebelumnya, ini adalah merupakan seolah-olah merupakan lawan kata. Tertawa, menangis. Kematian, kehidupan. Laki-laki, perempuan. Ini adalah lawan kata. Nah, apakah kemudian pertanyaan yang keempat ini juga merupakan lawan kata? Maka ketika kita balik, lawan daripada kekayaan adalah kemiskinan. Tetapi apakah itu? Nah, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya kita buka di Quran surah An-Najm ya. Wa annahu huwa adhaka wa abqa, dan bahwasanya dialah Allah yang menjadikan orang itu tertawa dan juga menangis. Ini satu ya. Yang kedua, wa annahu huwa amata wa ahya, dan bahwasanya dialah Allah yang mematikan dan menghidupkan. Yang ketiga,
wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal unsa, dan bahwasanya dialah Allah yang menciptakan laki-laki dan wanita. Nah, yang keempat itu sebenarnya jawabannya bukanlah kemiskinan, karena Allah tidak pernah menginginkan kita menjadi miskin. Tapi sebaliknya, Allah lah yang menginginkan kita untuk menjadi kaya. Ayatnya nih. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Dan bahwasanya dialah Allah yang memberikan kekayaan dan memberikan kecukupan. Aghna wa aqna. Kaya dan juga cukup. Jadi bukan miskin. Maka ketika ada orang yang miskin, maka ya tadi kembali ke definisi di awal, berarti hatinya merasa sempit. Ya, jadi bukan karena rezekinya yang sempit, tetapi karena hatinya yang sempit. Maka apa-apa dilihat, oh ya sempit ini, ya sehingga nggak bisa gerak, sehingga merasa kurang. Yang kedua, bisa juga pola pikirnya masih miskin tadi. Tindakan-tindakan sehari-hari juga masih menunjukkan bahwa seseorang itu miskin. Belum cukup, ya, begitu maksudnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar setiap orang itu bisa menjadi kaya, setiap muslim itu agar bisa menjadi kaya. Allah sudah persiapkan, yaitu adalah Al-Quran sebagai pedomannya. Nah, kalau kita ngikut Quran, kita nurut sama Quran, kita manut sama Quran, karena itu adalah perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa taala, panduan-panduan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi kaya. Karena Quran itu dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa yang meragukan Quran? Siapa? Ya. Maka ketika seseorang tidak meragukan Quran, bahwa ini adalah betul-betul sebagai pedoman, sebagai panduan dalam kehidupan kita, maka kita akan mendapatkan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Petunjuk orang-orang yang meyakini bahwa kelak akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah lagi-lagi dengan Quran sebagai pedomannya, sebagai petunjuknya, sebagai panduannya, ini Allah sudah mempersiapkan fasilitasnya, ya. Fasilitasnya agar betul-betul kita ini bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Dan tentunya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Nah, ini kisahnya ada seorang yang ingin nonton pertandingan badminton, tapi kehabisan tiket. Nah, akhirnya cari cara nih, gimana caranya agar bisa melihat ke balik dinding, ya, untuk bisa menyaksikan pertandingan tersebut. Maka dicarilah nih anak tangga, ya, dicarilah anak tangga. Cari satu, cari dua, kok masih belum tinggi nih, belum bisa ngangkat dia ke atas. Cari lagi, ditumpuk-tumpuk seperti ini. Nah, kawan-kawan coba bisa diperhatikan, ya. Anak tangga yang begitu banyaknya, ini kalau misalnya hanya menggunakan satu atau dua saja dengan cara yang benar, maka sebenarnya seseorang itu bisa melihat ke balik tembok. Ini kenapa sudah banyak begini belum bisa? Karena caranya yang tidak pas. Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan banyak fasilitas. Sudah bisa memberikan pedoman-pedoman untuk kita rambu-rambunya. Hanya saja kita dalam menjalankan ini kurang pas, kurang benar caranya. Sehingga kita belum bisa mendapatkan apa yang kita inginkan sesuai dengan yang Allah sampaikan. Ya, jadi Allah itu sudah mempersiapkan banyak fasilitas
Namun banyak manusia yang tidak paham terhadap potensi fasilitas tersebut. Lagi-lagi Allah pertegas di dalam Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Allah sampaikan ya dalam Quran surah Al-Maidah ayat 66 ini sebagai petunjuk untuk diri kita. Walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim mir rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatum muqtasidah wa katsirum minhum sa'a ma ya'malun. Dan sekiranya mereka bersungguh-sungguh menjalankan hukum, menjalankan petunjuk dalam Taurat dan juga Injil, dan bagi kita adalah Al-Quran yang telah diturunkan kepada mereka dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Niscaya mereka siapa? Mereka yang senantiasa bersungguh-sungguh menjalankan perintahnya Al-Quran, maka akan mendapatkan makanan dari atas dan dari bawah kaki mereka. Min fawqihim wa min tahti arjulihim. Di antara mereka adalah golongan pertengahan, dan alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka. Kenapa? Karena tidak meyakini dan juga tidak menjadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian dari pedoman Al-Quran itu tadi, kami membuat pola-pola yang kami tulis dalam buku Manut Quran Bisa Kaya. Pola yang pertama yaitu adalah benerin niat. Barangkali dalam kehidupan kita saat ini atau sebelumnya ya, kita seringkali egois, hanya memikirkan kehidupan kita sendiri. Kita jarang dan bahkan tidak pernah berpikir untuk tetangga sekitar rumah kita. Tetangga depan rumah, tetangga samping kanan, tetangga belakang kita, dan bahkan tetangga samping kiri. Barangkali kita selama ini cuek. Ya, barangkali kita tidak pernah memikirkan akankah ada tetangga kita yang belum makan. Akankah ada tetangga kita yang tidak bisa sekolah. Tidak ada biaya dan lain sebagainya. Dan disinilah kita harus punya alasan. Kenapa kita harus menjadi orang kaya? Kenapa? Itu diniat. Maka harus ada alasan. Alasannya saya ingin menjadi orang kaya karena pengen ngebantu tetangga. Agar tidak ada tetangga yang kelaparan. Agar tidak ada tetangga yang tidak sekolah. Dan juga kita bisa berpikir bagaimana agar fasilitas-fasilitas yang berada di lingkungan kita itu bisa terpenuhi. Ada musola, ada masjid mau roboh, maka itu butuh harta, butuh biaya. Jalannya lubang-lubang rusak, nah itu butuh biaya. Maka apapun latar belakang kehidupan kita saat ini, maka miliki niat agar kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan itu adalah alasan. Ya Allah, saya ingin jadi kaya. Karena saya ingin ngebantu orang lain. Ingin ngebangun masjid. Ingin bangun pesantren. Ingin benahi jalan dan seterusnya. Ya, dimulai dari niat. Miliki niat yang benar dalam kehidupan kita. Tidak lagi berpikir tentang saya, dan saya. Tetapi kita berpikir untuk orang lain. Dimulai dari mana? Dari doa. Misalnya kita berdoa, maka doakan orang lain. Doakan kebaikan-kebaikan orang lain. Maka disitulah nanti
kita akan diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau niat saja kita tidak punya, bagaimana kita akan mendapatkannya? Maka segala sesuatu dimulai dari niat, segala sesuatu dari mimpi. Innamal a'malu binniyat, bahwa segala sesuatu, segala amal itu tergantung dari apa yang kita niatkan. Maka ketika kita meniatkan kebaikan, maka itulah yang nanti akan Allah takdirkan untuk diri kita. Berarti adalah kebaikan juga. Dan cukup menarik kawan-kawan, baru berniat saja, kita belum melaksanakan, baru berniat saja, maka itu sudah Allah catat sebagai satu kebaikan. Dan nanti kebaikan ini akan sempurna manakala kita sudah benar-benar bisa melaksanakannya. Ya, ini kawan-kawan luar biasa. Ya, maka langkah awal adalah benerin niat kita. Yang kedua, yaitu adalah benerin mindset atau pola pikir. Bagaimana cara kita berpikir. Mindset pola pikir ini saya sering menggambarkan seperti teko. Teko itu akan mengeluarkan apa isinya. Ketika teko ini diisi air putih, maka keluarnya juga air putih. Teko diisi air teh, maka keluarnya juga air teh. Teko diisi kopi, maka keluarnya juga kopi. Begitu juga ketika teko diisi dengan air kotor, air comberan, maka air kotor dan air comberan itulah juga yang keluar. Bagaimana ketika kita melihat sesuatu, sebuah peristiwa, sebuah kejadian, apa yang terlintas dalam benak kita, apa yang terpikir dalam otak kita, itulah mindset. Apakah kemudian kita akan mensikapinya dengan baik, ataukah mensikapinya dengan buruk, menilainya seperti apa? Ini adalah mindset. Maka bagaimana cara agar mindset ini senantiasa benar? Maka masukkan sesuatu yang positif ke dalam otak kita. Jangan kotori otak kita dengan hal-hal yang negatif. Maka masukkan sesuatu yang positif. Hindari berita-berita yang negatif, berita-berita hoax. Maka mulai belajar. Ya, maka kawan-kawan yang di program challenge, yang ikut program challenge, kami sudah sampaikan, teman-teman setiap hari harus belajar ilmu baru, minimal satu ilmu. Karena itu nanti akan mempengaruhi mindsetnya, mempengaruhi pola pikirnya, mempengaruhi cara berpikirnya. Dan ketika mindset sudah benar, maka nanti ucapan juga benar. Ucapan benar, tindakan juga benar. Perilakunya juga jadi benar. Melihat keadaan apapun, itu tergantung diri kita, mindset kita. Apakah kita menilainya ini baik ataukah ini tidak baik. Sekali lagi kawan-kawan, benerin mindsetnya. Dan yang luar biasanya adalah cara meriset otak kita, pola pikir kita, memasukkan hal-hal yang positif ke dalam otak kita. Yang paling baik adalah dengan membaca Al-Quran. Kenapa? Mata kita melihat, lisan kita membaca, dan telinga kita mendengarkan. Maka semakin banyak kita membaca Al-Quran, maka apa yang masuk ke dalam otak kita juga tentang Al-Quran. Kenapa? Apa yang kita ucapkan Quran, apa yang kita dengar juga Quran, apa yang kita lihat juga Quran. Kita bisa saksikan kawan-kawan, bagaimana seseorang yang hidup di lingkungan orang-orang yang senantiasa berbicara kasar. Maka mereka masih anak-anak kecil-kecil saja, itu bicaranya sudah kasar. Binatang-binatang sudah keluar dari mulutnya. Atau seseorang yang hidup di lingkungan orang-orang yang merokok. Dari kecil pun anak ini akan sudah terbiasa merokok. Maka sekali lagi, tentang pola pikir ini, masukkan sesuatu yang positif ke dalam otak kita. Yang ketiga, kawan-kawan, benerin ibadahnya. Bukan ibadah kita selama ini nggak bagus, bukan. Tetapi bagaimana agar ibadah kita ini
jauh lebih berkualitas dan lebih meningkat lagi. Kita betul-betul menjadi orang yang lebih mengutamakan ibadah. Bagaimana kita menjalani hari-hari ini itu dengan niatan ibadah. Kita diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sama 24 jam sehari semalam. Maka bagaimana agar kita itu bisa ngelola ini dengan baik dan bahkan dalam waktu 24 jam ini semuanya bisa bernilai ibadah. Manakala kita benar cara ngerjainnya sesuai dengan apa yang Allah dan Rasul tuntunkan. Maka nilainya akan ibadah. Misalnya ketika kita mengawali setiap aktivitas dengan bacaan basmalah, maka akan dicatat sebagai ibadah. Dan selesai menjalankan itu, ucapkan hamdalah. Maka nilainya adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mau berangkat kerja itu ibadah, mau ke ladang ibadah, mau ke pasar bisa ibadah, dan bahkan mau tidur pun juga bisa bernilai ibadah. Maka syaratnya adalah sesuai dengan apa yang Rasulullah contohkan. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita betul-betul memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah dalam rangka kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita memperbaiki ibadah kita kepada Allah, maka Allah lah yang nanti akan memperbaiki rezeki dan kehidupan kita. Ada banyak orang yang kadang menganggap bahwasanya tidak ada hubungan antara ibadah dan rezeki. Ada banyak hubungannya, banyak ya, banyak. Maka silakan ya nanti bisa dicek, bisa dievaluasi. Ibadah-ibadah seperti apa dan bagaimana cara menjalankannya. Kemudian setelah ibadah, yang berikutnya adalah ikhtiar. Fangtasiru fil ardh. Setelah engkau selesai sholat, maka bertebaranlah kalian di muka bumi. Ya, bertebaran dalam artian apa? Berikhtiar, bekerja. Yang orang kantoran yang berangkat ke kantor, yang pedagang yang berangkat berdagang, yang petani berangkat ke ladang dan seterusnya, bekerja sesuai dengan posnya masing-masing. Bekerja sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya guru yang ngajar, menyampaikan, mendidik, seperti itu. Maka nanti Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Untuk itu janganlah sampai kemudian kita menuhankan ikhtiar. Kita menuhankan pekerjaan. Misalnya kalau saya tidak bekerja di sini, maka saya tidak bisa memiliki ini. Kalau saya tidak jadi manajer, kalau saya tidak jadi direktur, maka saya tidak bisa beli ini, beli itu, dan seterusnya. Bukan. Kita bisa memiliki ini, kita bisa memiliki itu, kita bisa datang ke sini, bisa datang ke sana, beli ini dan itu, bukan karena pekerjaan yang kita lakukan. Tetapi karena rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa saja kita bekerjanya di sini, Allah datangkan rezeki dari tempat yang lain. Dan banyak kisah, ya kita sudah sampaikan banyak kisah di sekitar kita. Orang-orang yang bekerja di kantor A, tetapi mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, jalan rezeki dari pekerjaan yang lain. Ini luar biasa, ya. Maka kita coba benerin ikhtiar. Oke, ya tugas kita adalah bekerja dengan sebaik-baiknya. Jangan bolos, jangan telat ke kantor kayak gitu. Jadi ya kerja dengan baik-baik. Kalau dagang ya dagang dengan benar. Belajar, cari ilmunya, bukan sekedar berdagang. Ada ilmunya, cara marketing ada ilmunya, manajemen keuangan ada ilmunya. Jangan diabaikan. Itu adalah dalam rangka kemudian kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah ibadah, ikhtiar, maka yang berikutnya adalah doa. Kita benerin doanya. Doa ini adalah perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku, maka akan aku kabulkan, akan aku berikan.
Dan esensi doa itu setiap terucap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita cancel doa itu. Jadi belum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi sudah kita cancel lebih dulu. Dengan apa? Dengan cara mungkin barangkali kita meremehkan Allah Subhanahu wa taala, mengecilkan Allah. Ya Allah, saya pengen berangkat umroh, saya pengen berangkat ke Baitullah, bla 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 sebagainya. Tapi di ujung doa kita, tapi apa mungkin ya Allah? Saya kan cuma buruh, saya kan cuma OB, saya kan pengangguran, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal Allah itu sangat bisa dan sangat mungkin. Ketika Allah sudah berkehendak, ya maka kehendak itulah yang akan terjadi. Nah, kawan-kawan, menarik betul kalau kita berbicara tentang doa. Karena setiap doa yang terucap itu pasti diijabah, pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan balasannya bisa saja langsung diberikan sesuai dengan apa yang kita minta. Ya Allah, saya mau minta motor merek A misalnya. Allah kasih motor merek A. Karena Allah nilai ini cocok, layak buat kamu. Sudah pantas kamu dapat ini. Yang kedua, bisa saja ditunda. Ya Allah, saya mau merek motor A. Ditunda oleh Allah. Ntar dulu kalau kamu mau yang ini ntar dulu. Ya, ditunggu sampai apa? Sampai dianggap pantas dan layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, maka Allah bisa ganti dengan yang jauh lebih baik. Ya Allah, saya minta motor A. Allah mungkin berpikir Allah enggak bagus ini buat kamu. Kamu bagusnya adalah motor yang ini. Maka diganti oleh Allah dengan yang jauh lebih baik. 1, 2, 3. Kalau tidak bagaimana? Kalau tidak, maka kelak akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Maka tidak pernah ada ruginya. Syaratnya apa? Syaratnya doa yang baik. Ya. Kalau ngedoain orangnya, doain yang baik, jangan doa yang tidak baik. Ya, doa yang baik-baik saja. Maka kalau tidak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak diwujudkan, dikabulkan oleh Allah di dunia, maka kelak akan dibalas oleh Allah di akhirat. Nah, kawan-kawan, sebagai kesimpulan, bagaimana sih cara memperoleh kekayaan? Yang pertama adalah kita dengan manut atau nurut dengan Quran, karena ini adalah sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Panduannya, ya jelas. Dzalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua, fokuskan hidup kita ini untuk melayani banyak orang. Untuk bisa berbagi dan bermanfaat bagi orang lain. Hilangkan egois. Tidak lagi memikirkan diri sendiri, tetapi kita memikirkan kepentingan orang lain. Yang ketiga, lakukan ikhtiar yang terbaik sesuai dengan kemampuan yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan. Kalau petani ya bertanilah dengan yang baik, semaksimal mungkin cara bertani. Berdagang maka kerjakan cara berdagang sebaik mungkin, semaksimal mungkin. Pegawai ya sama juga begitu. Lakukan terbaik sesuai yang bisa kita lakukan. Nah, terakhir kami ingin sampaikan Bapak Ibu, dalam hadis qudsi ya, Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran, kami menurunkan harta ini agar ditegakkan sholat dan ditunaikan zakat. Jadi harta yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita itu sebenarnya kegunaannya hanya 2, yaitu adalah untuk menegakkan sholat dan untuk menunaikan zakat. Misalnya kita diberikan harta berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bisa gunakan dalam rangka untuk menegakkan sholat. Maka beli
pakaian-pakaian yang bagus untuk kita gunakan dalam sholat sebagai pakaian khusus itu diperbolehkan. Sehingga ke sawah sendiri, ke pasar sendiri, main sendiri, jagong sendiri, sholat sendiri. Ya, jangan dicampur jadi satu. Ke sawah, ke pasar, bekerja, sholat, ya itu aja enggak. Harus dipisahkan. Ada pakaian khusus memang untuk sholat. Misalnya tempat sholatnya rusak, mau roboh, maka disinilah kita bisa gunakan harta itu untuk menegakkan tempat sholat. Misalnya lagi tempat kita, rumah kita dengan masjid, musola jauh, maka boleh gunakan harta ini untuk membeli kendaraan. Dalam rangka apa? Memudahkan kita dalam menegakkan sholat. Ternyata Allah kasih rezeki yang lebih lagi. Kita bisa sholatnya tidak lagi di Indonesia, tetapi kita sholatnya di Baitullah. Kita sholatnya di Mekah dan juga di Madinah. Ini luar biasa. Jadi harta yang Allah berikan, harta yang Allah titipkan itu, selain untuk bayar zakat, juga untuk menegakkan sholat. Kalau sholatnya di Indonesia sudah kita lakukan, maka kita bisa pindah. Sesekali merasakan sholat di depan Ka'bah. Sesekali merasakan kita sholat di taman surga ataupun raudhah. Dan di tempat-tempat yang lain yang itu mustajab untuk kita beribadah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ustadz Sutadah, demikianlah materi kajian preview tentang buku Manut Quran Bisa Kaya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan kembali membuat cas buat energi kita. Oh iya, saya punya nilai mulia. Oh iya, saya harus bermanfaat bagi orang lain. Baik kawan-kawan, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Pak Ustadz. Insyaallah khairan katsir pada Ustadz Udin yang telah menyampaikan materi pada malam hari ini. Luar biasa ya. Bapak Ibu semuanya, kita kembali diingatkan, direfresh kembali tentang bagaimana kita menjalankan, mengamalkan ilmu manut Quran. Ya. Sehingga ketika itu bisa kita jalankan, kita laksanakan, banyak keberkahan yang nanti Allah hadirkan, tidak hanya sekedar rahmat, tapi juga berkah yang nanti menghadirkan ya, berlimpah dalam kehidupan kita di dunia ini dan nanti juga di akhirat. Baik, Bapak Ibu, Ustadz sekalian, kita akan masuk ke agenda berikutnya yaitu sharing, diskusi, tanya jawab. Kami akan beri kesempatan kepada Bapak Ibu yang ingin sharing tentang pengalaman-pengalaman menjalankan ilmu manut Quran, ya, di mana bisa jadi Allah menghadirkan banyak keajaiban, ya, sehingga ini nantinya bisa memberikan motivasi ataupun juga memberikan salah satu gambaran ya, bagi Bapak Ibu yang lainnya untuk kemudian juga semakin semangat dalam mengamalkan ilmu manut Quran. Silakan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun sharing ya, kita akan beri kesempatan untuk nanti kepada penanya langsung ataupun yang lewat chat ya. Insya Allah akan kita beri kesempatan untuk sharing, diskusi. Bagi yang ingin bertanya langsung bisa dengan memberikan tanda raise hand ya, mengangkat tangan, tanda telapak tangan. Yang ingin bertanya lewat chat, silakan diketik pertanyaannya atau sharingnya. Selain itu, kami sampaikan, insya Allah nanti diskusi atau sharing kita akan kita akhiri pukul 21.30 ya, sebagaimana agenda kita. Untuk itu nanti mohon maaf jika ada yang bertanya, tapi belum bisa kami berikan kesempatan untuk nanti sharing. Jadi kami sampaikan di awal agar nanti Bapak Ibu bisa memahami tentang agenda yang kita jalankan ini. Baik, sambil kita menunggu yang ada di chat, ada beberapa yang ingin bertanya langsung.
kami berkesempatan kepada yang namanya di dalam Zoom adalah Kholik PD. Bapak atau Ibu, mohon maaf saya kurang paham. Silahkan yang ingin bertanya langsung, Pak Kholik atau Ibu Kholik, bisa dibuka mic-nya. Silahkan. Bapak Ibu Kholik, silahkan yang akan bertanya langsung. Kami beri kesempatan. Jadi kita beri kesempatan 3 penanya dulu, nanti kita gantian dengan yang chat ya. Baik, kalau belum, kita beri kesempatan berikutnya dari Ibu Nurlela Hidayat. Silahkan Ibu. Yang ingin bertanya langsung. Dari Ibu Nurlela juga belum ada. Berarti kita beri kesempatan berikutnya dari Ibu Rahmawati. Ya, silakan Ibu. Ya, terima kasih Gus Wi atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam buku Manut Quran itu kan ada rangkaian-rangkaian ibadahnya itu, salah satunya itu mengerjakan sholat tahajud. Nah itu memang saat-saat ini itu saya selalu selalu dituduh yang jelek-jelek, terus selalu difitnah lah. Tetapi semakin saya itu dijelek-jelekan, itu kok hati saya itu kok saya tuh kasihan kepada orang tersebut. Gitu. Terus saya juga alhamdulillah sudah nggak pernah kenal sama Manut Quran, Ustadz Udin Yulianto. Alhamdulillah sudah tidak sakit hati. Apa kata orang, gimana memperlakukan saya orang terhadap saya dan lain sebagainya itu. Apakah itu yang saya rasakan itu malah tambah tenang gitu. Apakah itu juga suatu pertolongan dari Allah untuk membantu saya gitu. Terus yang kedua, saya tuh ingin sekali dalam rangkaian ibadah itu membaca Qur'annya itu sebanyak mungkin. Misalkan target saya 5 juz, 4 juz gitu. Tapi sampai saat ini tuh banyak kendala. Mungkin ada trik-triknya tersendiri bagaimana untuk membaca Quran itu biar mencapai banyak juz gitu. Ya itu aja Ustadz Guswi yang saya tanyakan. Kurang lebihnya kalau ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Rahmawati ya, ini luar biasa ya. Jadi kalau kita sudah merasa tenang dalam menjalani kehidupan ini, kita berarti sudah bisa merasakan kebahagiaan. Karena ketika ada banyak orang yang mencibir, menjelekkan, memfitnah, menjatuhkan, dan itu kita masih dalam kondisi tenang, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Berarti kita sudah bisa memilah bagaimana hati kita ini harus bisa ngejaga hati maksud saya. Ya, bisa ngejaga hati ini, bisa memilah-milah. Hati kita berarti sudah lapang, bukan yang sempit tadi. Jadi sebenarnya setiap persoalan itu kecil gitu ya. Kenapa ada orang menganggap punya masalah itu menjadi sempit? Ya karena hatinya yang kecil, hatinya yang sempit gitu ya. Jadi baru dikasih satu persoalan saja itu sudah merasa sempit dan nggak bisa berpikir apapun. Maka ketika kita bisa melakukan itu maka luar biasa. Termasuk ketika kita difitnah, kita dijaili oleh orang lain dan kita merasa enjoy, ya buat apa kemudian kita jadi sakit hati kepada mereka, ya?
maka ini justru akan membuat kita sendiri yang sakit. Orang yang kita orang yang kita benci, orang yang tidak kita suka tadi itu seneng, kita malah masih merasakan sakit hati. Ya, ini luar biasa. Jadi silakan dilanjutkan ibadahnya, tahajudnya, karena memang manfaat dari tahajud itu banyak banget ya. Termasuk ketika ada orang yang memusuhi kita, maka Allah lah yang nanti akan menolong. Ya, jadi kalau ada orang memusuhi kita, maka Allah yang akan menolong. Ini janji Allah ya terhadap orang-orang yang tahajud. Termasuk ketika kita punya persoalan dalam kehidupan ini, maka Allah akan jadikan persoalan itu ringan dan kita diberikan kemudahan untuk bisa melewatinya. Pertanyaan kedua, yaitu tentang target baca Quran. Bagaimana caranya? Sebenarnya caranya adalah ya kita harus utamakan dulu Quran. Jangan beraktivitas apapun sebelum baca Quran. Misalnya, ya, saya tidak akan masak kalau belum baca Quran. Saya tidak akan ke kantor kalau belum baca Quran. Saya tidak akan bekerja kalau belum baca Quran. Saya tidak akan dagang sebelum baca Quran. Baca dulu Quran. Nanti targetnya berapa? Misalnya 5 menit. Atau misalnya targetnya 2 halaman atau 3 halaman. Lakukan itu. Ustadz, tapi saya sudah telat ke kantornya. Enggak. Ya. Itu nanti akan mulai menjadi kebiasaan buat diri kita. Tapi kalau kita merasa saya sudah telat nih ke kantor, ya nanti telat beneran. Tapi kalau kita dahulukan ini, ya mungkin 1 kali, 2 kali kita benar-benar terlambat ya. Tapi insya Allah di hari keempat dan berikutnya, diri kita itu akan bisa menyesuaikan dan kita tidak akan terlambat lagi. Dan bahkan mungkin bisa jadi kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah Bapak Ibu, 1 malam perjalanan ini normalnya ya, perjalanan normal malam hari, karena saya kalau naik motor malam nggak bisa cepat. Normalnya ini bisa saya tempuh dalam waktu 1 sampai 1,5 jam. Tapi pernah satu ketika saya juga kaget heran itu, saya bisa tempuh dalam waktu 30 menit. Jadi seolah-olah itu nggak kerasa dia. Ya naiknya sebenarnya biasa, nggak harus cepat-cepat amat, biasa. Dan itu perjalanan malam. Saya mulai pamitan dari rumah kawan saya jam berapa, ternyata nyampe rumah, saya hitung waktunya, dia itu nggak sampai lebih dari 30 menit. Ini luar biasa. Allah, saya yakinin betul ini adalah ada campur tangan Allah di situ yang kita tidak pernah sadari. Termasuk ini juga kawan-kawan. Ketika kawan-kawan mendahulukan Allah, nanti yang mungkin biasanya bermacet-macet ria di jalan, itu jadi mudah dia. Cepat nyampainya kantor dan seterusnya. Ya. Masih kesini. Maka silakan ya. Ini terkait dengan baca Quran juga sama seperti itu. Terkait dengan ibadah juga sama. Saya berarti kapan ya? Tadi pagi atau kemarin ya. Saya ditelepon juga oleh kawan kita dari Manut Quran. Beliau Allah dulu. Utamakan Allah dan itu betul ya. Biasanya presentasi sekian jam nggak closing, ini presentasi cuma sebentar aja closing ya gitu. Allah yang ngebantu ya. Oke, insya Allah demikian Bu Rahmawati ya. Saya berdoa mudah-mudahan Bu Rahmawati dan kawan-kawan semuanya senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lanjut Gus Wi. Baik, terima kasih Ustaz Udin. Demikian Bu Rahma ya. Semua bisa bisa dipahami. Baik, kita beri kesempatan pada Bu Nurlela Hidayat. Apakah ingin bertanya langsung? Silakan Bu Nurlela Hidayat. Kalau belum, sambil kita bacakan yang bertanya melalui chat ya. Baik, ini ada beberapa pertanyaan melalui chat. Kita mulai dulu pertanyaan dari Bapak Yusuf ya, atau Ibu Balkis. Pertanyaannya adalah, Ustadz, kan katanya, kan kalau memperbaiki ibadah sholat kita, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Itu contoh realnya bagaimana ya Ustadz? Ya, silakan Ustadz. Ya, contoh realnya tadi, Gus Wi, saya sudah sampaikan yang dicerita tadi. Ini ada lanjutan, Ustadz. Dan Gimana? bagaimana cara berdoa, meminta sesuatu yang baik
dan benar ke Allah supaya doa kita cepat diijabah oleh Allah SWT. Terima kasih Ustaz. Oke, ya. Jadi kalau yang ibadah tadi contohnya ya, kalau kita utamakan Allah dulu, ibadah yang benar, maka Allah akan mudahkan tadi. Ada ya, kemarin saya sudah ditelepon dan banyak kawan-kawan kita yang sudah testimoni, yang mereka sudah cerita betul-betul dibantu, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dagangannya benar-benar bisa laris, bisa closing, bisa tembus tender dan seterusnya ya. Itu adalah salah satu bentuk bagaimana Allah merubah kehidupan kita. Termasuk yang jauh lebih dari itu, ada yang suami istri dalam keluarga, anak ini tidak pernah bertegur sapa, tidak pernah akur, adanya hawa di rumah itu kayak panas gitu. Jadi kan ada nih suasana rumah ini, kadang orang di rumah ini nggak nyaman gitu ya. Ya karena apa? Karena suasananya panas. Tapi ini Allah jadikan adem ya. Seorang suami yang sekian puluh tahun nggak pernah sholat, akhirnya mau sholat. Ini kan juga sesuatu yang luar biasa, dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sekian tahun mengharapkan anak nggak datang-datang, Allah kasih. Ini juga dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupannya. Nah, lalu bagaimana dengan cara berdoa agar kita itu doanya cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di buku Manut Quran, di video Ekos kita sudah sampaikan bahwasanya tentang kisah 3 orang yang terjebak dalam gua. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara mereka bercerita tentang kebaikan-kebaikan yang mereka sudah lakukan. Menggunakan wasilah kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan. Dan Rasulullah pun juga menyampaikan awali doanya, ya. Jadi iringi doa kita itu dengan amal solih. Maka tips yang paling mudah bagaimana doa kita dijawab oleh Allah adalah awali doa kita itu dengan amal solih, dengan baca Quran, dengan sholat, dengan sedekah, dengan sholawat, dengan zikir. Itu adalah terkait dengan amal-amal soleh. Setelah itu kita angkat tangan dan doa sama Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu anak yatim, kasih. Kita ketemu fakir miskin, kasih. Ajak mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu salah satu tips yang paling mudah dan insya Allah ya cepat. Kalau saya sih mikirnya instan ya. Instan nanti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah demikian. Baik Ustaz, kita lanjut ke penanya chat berikutnya. Dari Pak Yusuf Balkes ya, semoga bisa dipahami. Dari Pak Fauzi Cirebon. Untuk memperbaiki sholat, ini sebelumnya ya. Sebelumnya ada dari Bu Wulan. Ayu Bu Wulan ya. Afirmasi itu apakah sama dengan doa, Ustadz? Nah, ini tentang afirmasi dan doa, Ustadz. Beda, Bu Wulan. Ya, beda. Afirmasi itu kita membayangkan, kita merangsang otak bawah sadar. Ya, kita merangsang otak bawah sadar. Kita memasukkan mindset yang positif ke dalam otak kita. Dan itu bedanya tipis. Maka saya sering sampaikan begini, ketika kita sedang afirmasi, jangan tutup dengan amin. Kalau amin itu jadi doa. Ya afirmasi itu, alhamdulillah ya Allah, hari ini saya menang tender. Alhamdulillah ya Allah, hari ini saya bisa dapat 10 juta. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa bangun rumah. Alhamdulillah ya Allah, saya bisa beli mobil. Itu dibayangkan, dirasakan dalam diri kita, kayak kita itu bisa punya rumah itu kayak gimana, kita bisa punya mobil itu kayak gimana. Ya Allah, hutang saya sudah lunas. Itu dirasakan betul. Ya, lakukan itu setiap hari seperti yang di video saya kan. Itu afirmasi. Jangan tutup amin. Kalau kita tutup amin itu jadi doa. Ya Allah, berikan saya rezeki agar saya bisa beli mobil. Amin. Nah, itu doa. Ya, jadi itu bedanya afirmasi dan doa. Silakan Gusti. Baik, Ustaz. Semua bisa dipahami.
Dari Pak Fauzi Cirebon, untuk memperbaiki sholat, jika pas sholat Isya masih dalam perjalanan, gimana ya Pak Ustadz, biar kita bisa tepat waktu. Ya, silakan. Oke, baik Pak Fauzi. Ya, safar itu punya ketentuan sendiri. Ya, Allah berikan rukhsah bagi orang-orang yang safar. Rukhsah itu boleh dipakai, boleh tidak. Ya, silahkan ketika memang sudah memenuhi kriteria orang-orang yang safar, sholatnya harus dijamak, ya silakan dijamak. Dikosor ya silakan dikosor. Ya, kalau memang ingin mencari masjid-masjid terdekat, ya silahkan. Ya, saran saya ketika ingin bisa senantiasa berjamaah, maka luangkan waktu ketika dalam perjalanan itu kita berhenti sejenak dari maghrib sampai isya. Kalau tadi ceritanya adalah sholat isya ya, maka silahkan di sholat maghrib kita berhenti sholat di situ. Nanti silahkan habis maghrib bisa ngaji, bisa makan atau bisa apa, baru kemudian nanti isya kita jadi lanjut dengan sholat isyanya. Ketika memang waktunya agak longgar. Lagi-lagi sekali lagi Bapak Ibu, ini semua bagi yang musafir, yang sedang safar, itu ada ketentuan yang tersendiri. Suatu ketika Rasulullah ini menyuruh para sahabat untuk berangkat, melakukan perjalanan, melakukan safar. Pesannya Rasulullah ketika itu adalah silakan nanti ya kerjakan sholat asar ketika sudah sampai di tujuan. Allah sampaikan begitu. Namun ketika dalam perjalanan mereka mendengar azan sudah asar nih. Nah, maka sebagian sahabat ada yang sholat. Sebagian sahabat berpedoman tentang perintahnya Rasulullah. Kita belum nyampe tujuan, maka belum sholat. Sholatnya nanti kalau udah nyampe tujuan. Dan ketika mereka kembali ke Madinah bertemu dengan Rasulullah, maka diceritakan itu dan Rasulullah tersenyum. Rasulullah membenarkan sahabat yang memang sholat di awal waktu tadi, di perjalanan yang ketika sudah mendengar azan asar, dan Rasul juga membenarkan sahabat yang meneruskan perjalanannya sampai mereka sampai di tujuan dan kemudian sholat asar di tujuan. Ya, insya Allah demikian. Maka silahkan lanjut, Gusli. Baik, kita beri kesempatan untuk yang bertanya langsung. Ini ada Pak Anto Trihartono ya yang mau sharing diskusi. Silakan Pak Anto, kami beri kesempatan untuk langsung buka mic-nya. Silakan. Baik Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ustadz Udin juga atas kesempatannya. Saya ingin sharing ya teman-teman. Yang pertama saya benar-benar terima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah mempertemukan saya dengan beliau Ustadz Udin, yang beberapa kali ngasih panduan secara langsung, kemudian juga menjadi pendamping saya setiap malam lewat buku Manut Quran ini, sehingga setiap malam mau tidur itu saya baca lagi, terus saya lukis per halaman, saya ulangi lagi. Dari sini saya mempraktekkan tentang kesediaan kita untuk laporan kepada Allah lebih dulu. Yang dulu itu kalau saya mau meeting itu kan terkadang, wah nanti kalau saya terlambat nanti nggak enak sama klien gitu ya. Kemudian saya membiasakan dulu dari awal duha, kemudian kalau saya nanti mau baca Al-Quran, berarti saya harus manajemen waktu. Jangan sampai saya hanya karena mendahulukan baca Quran, saya telat. Berarti saya harus introspeksi diri dong. Waktu saya harus saya dahulukan. Nah, dari situ yang saya rasakan menjadi kontinu, kebiasaan, kemudian ya ikut acara-acara Al-Quran itu ada sebuah keajaiban yang saya rasakan. Yang pertama, saya ini selama di industri asuransi itu jarang sekali ngobrol sama calon nasabah itu dalam waktu setengah jam langsung yes man, itu jarang sekali. Semenjak saya mulai merutinkan mulai membaca Al-Quran itu ya menjadi kebiasaan, saya ke rumah nasabah belum datang, saya bawa ini, saya tahu di saku gini. Sambil nunggu saya baca dulu. Jadi saya berusaha bagaimana menjaga wudhu saya. Sudah selesai saya baca lagi di masjid gitu ya. Alhamdulillah teman-teman semua pekerjaan menjadi mudah. Kemarin itu hampir sehari itu 20 orang masuk gitu.
dan mereka benar-benar nggak ada perdebatan lagi masalah haram riba, karena mereka sadar bahwa iya, aku ketolong menolong ini, konsep tolong menolong, ya itu garis besarnya. Kemudian ketika ada sebuah problem, itu merasa diberikan ketenangan. Kemudian ketika saya datang ke rumahnya customer saya, meskipun mereka belum mengambil keputusan, saya punya keyakinan lewat buku ini, ternyata ketika kita berkali-kali bersilaturahmi mengucapkan Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam, itu kayak rasanya saya didoakan beberapa malaikat, teman-teman. Apalagi kita bisa berjabat tangan. Nah, itulah hikmah yang saya rasakan setiap hari banyak bersilaturahmi lebih dari 10 rumah. Ya, bukan berapa hasilnya, tetapi ketika saya bisa bersilaturahmi Assalamualaikum, dijawab Waalaikumsalam, itu kan kita mendoakan benar tadi ya. Ya, yang mau saya tanyakan, benar nggak sih kalau kita tuh saling banyak mengucapkan salam dan kita wajib jawab? Apakah salam itu wajib dijawab? Apakah sunnah? Nah, saya punya keyakinan bukan dari wajib dan sunnahnya. Dalam artian Waalaikumsalam, ketika ucapan salam itu ada sebuah bentuk keselamatan, Ustaz. Nah, iya betul. Yang saya rasakan ya, sehingga pekerjaan saya itu semakin mudah gitu. Nah, kemudian saya itu kemarin kalau nggak ngelakuin habis sholat nggak baca itu kayak gak enak, Ustaz. Ada yang ganjel gitu. Malam, terus saya itu kan jarang kalau malam hari baca Quran, kecuali kalau habis subuh atau tadarus malam-malam terbiasa. Tapi kalau tiap hari jam 2 baca Quran itu kayak gimana? Nah, saya praktekkan apa yang disampaikan Ustadz Udin. Coba deh kalau malam hari itu kita baca gitu ya. Saya praktekkan dari buku ini. Ternyata dari buku Manut Quran ini kalau kita baca secara perlahan-lahan, kita resapi, Masya Allah, menerapkan buku dari Manut Quran ini benar-benar luar biasa perubahan yang saya alami, Ustaz, dari buku ini. Apa yang menjadi hambatan rezeki? Kenapa kita itu sering rezeki yang sudah masuk terhalang? Ya karena diri kita sendiri, gitu, Ustaz. Banyak kepahaman-kepahaman baru setelah mindset dari buku ini, Ustaz. Nah, itu yang bisa saya sharingkan, Ustaz Udin. Terima kasih banyak panduannya ya. Amin, insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa nular dengan teman-teman yang lain. Terima kasih sharingnya pada malam hari ini. Ya, silakan lanjut, Gus Wi. Baik, terima kasih Mas Anto untuk sharingnya. Ya, semoga tetap istiqomah dalam menjalankan ilmu Manut Quran ini dan bisa menyebarkan, mendakwahkan ilmu Manut Quran ini kepada yang lainnya, rekan-rekan yang lainnya semakin luas lagi. Ya, luar biasa. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke sharing kita, diskusi kita yang lainnya. Ini dari Zoom atas nama Vivo 1902. Mau tanya Pak Ustadz, kalau ngamalin sholawat itu harus ada ijazah dari guru kita kah? Silakan Ustadz. Ya, ketika ingin ijazah dari guru itu adalah sholawat tertentu. Ya. Tetapi ketika kita berbicara tentang sholawat Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka ini tidak perlu ijazah dari guru, karena ini diajarkan langsung dari Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah demikian. Baik, lanjut ke penanya berikutnya. Assalamualaikum dari Bu Nani ya. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya, pernah baca ada hadis yang mengatakan pahala bersedekah berbanding menghutangi adalah 10 berbanding 18. Mohon koreksi kalau salah. Apakah ini sahih? Apakah kalau kita menghutangi orang lain jadi timbul curiga, was-was sampai kapok? Bolehkah kedepannya kita menolak menghutangi orang lain? Silakan Ustaz. Oke, baik ya. Jadi ketika kita memberikan pinjaman kepada orang lain, menghutangi kepada orang lain, sampai orang itu bisa membayar hutangnya, maka setiap hari kita dihitung pahala oleh Allah Subhanahu wa taala sebesar kita bersedekah hutang tersebut. Lalu yang kedua, pertanyaannya, bolehkah kemudian saya tidak meminjami? Boleh saja. Saya sering sampaikan, teman-teman, kalau memang tidak sanggup, tidak kuat, jangan pinjami. Kasihkan aja. Jadi kasih aja. Tips bagaimana agar kita tidak dipinjam lagi adalah saat ada orang datang minjam uang, kita kasih uang. Udah, besok nggak akan balik lagi. Insya Allah demikian. Jadi boleh ya, silakan.
Baik, silakan bagi Bapak Ibu yang ingin meminjamkan atau memberikan ya uang yang ingin dibantukan kepada orang lain. Baik, lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Jamaluddin. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah? Silakan Ustaz. Oke, baik ya. Istiqomah ini tentu harus ada kemauan dari diri kita ya. Dari masing-masing kita belajar berusaha agar senantiasa kita bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah. Dan yang kedua adalah senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang bisa memberikan keistiqomahan adalah Allah ya. Tugas kita hanya melakukan yang terbaik sebisa kita, semaksimal kita dalam menjalankan keistiqomahan itu, ya Allah nantinya akan ngebimbing dan ngebantu dalam proses kita beristiqomah. Dan yang ketiga, senantiasalah untuk berkumpul bersama dengan orang-orang yang senantiasa saling mengingatkan dalam kebaikan dan juga kesabaran. Insya Allah ya. Baik, Ustaz. Lanjut ke penanya berikutnya dari Bapak Suyanto Danis. Izin bertanya Ustaz, dalam buku Quran ada ikhtiar langit selama 40 hari. Apa yang harus kita lakukan jika sebelum 40 hari ikhtiar langit kita berada di puncak keterpurukan dalam hidup? Silakan Ustaz. Oke, baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan ini harusnya tidak dipertanyakan, apalagi di awal kita menjalankan ikhtiar ya. Jadi jangan pernah berpikir nanti jangan-jangan kalau saya sudah menjalankan di hari ke-30, di hari ke-35 saya akan mengalami ini, saya mengalami itu. Tidak ya. Jadi silakan lanjutkan, silakan tetap lakukan ikhtiar langitnya. Kalau memang itu terjadi dengan diri kita, evaluasi. Akankah sudah benar cara kita menjalankan ikhtiar langit tersebut? Mulai dari niat, mulai dari mindset. Saya sering sampaikan kawan-kawan. Benerin niat, benerin mindset, ini adalah pondasi dasar. Pondasi dasar kawan-kawan menjalankan ikhtiar langit. Saya sering sampaikan, ketika niat dan mindset ini belum benar, maka tidak akan begitu berdampak pada ikhtiar yang kita lakukan. Maka tolong ini benar-benar, ya tadi satu tips yang menarik dari Mas Anto tadi adalah buku itu diulang-ulang dibaca. Nah problemnya masyarakat Indonesia sekarang itu adalah malas baca, pengennya beli nggak usah dibaca, tapi kita sudah dapat keajaiban gitu ya. Atau baca sekali langsung menuju ke bab 7 misalnya, dilompati dulu. Atau baca tapi nggak diulang lagi, nggak difahami lagi. Ya, cara terbaik tadi, saya terima kasih Mas Anto sudah mengajarkan kepada kita semuanya, ya untuk diulang-ulang lagi. Kalau dalam kondisi siang hari, kondisi rame, kita ngebaca buku mungkin kurang konsentrasi, cari waktu, cari tempat yang memang kondusif, kita ngebaca itu langsung masuk ke hati ya gitu. Ya, insya Allah demikian Gus Wi. Saya berdoa kepada Allah SWT, teman-teman yang menjalankan ikhtiar langit dengan cara yang benar, insya Allah ya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, lanjut ke berikutnya dari Bu Sri Jiningsih Sumedang. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana cara menjaga silaturahmi tanpa batas di balik kesibukan saya dalam tuntutan kerja sehingga menjadi terhambat dalam bersilaturahmi? Silakan Ustaz. Oke, baik. Kawan-kawan, silaturahmi sekarang itu tak terbatas ya. Dunianya luas sekarang. Sambil duduk saja, ini kita sudah silaturahmi. Seperti malam hari ini kita dalam satu kajian yang meskipun berjauhan, ini kita bisa bersilaturahmi. Kita sambil berselancar di dunia maya, di Facebook, Instagram, kita bisa mensapa kawan-kawan kita, itu sudah silaturahmi ya. Jadi insya Allah banyak peluang Bu, banyak peluang. Silahkan lakukan ya. Sesibuk apapun kita, ini saya pikir untuk era sekarang jarang yang nggak pernah buka sosmed ya, jarang sekali. Maka silakan kita bisa bersilaturahmi dengan mereka, saling menyapa, saling mendoakan, itu adalah bagian-bagian dari silaturahmi. Insya Allah demikian.
Baik, lanjut dari Pak Mahmudi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Bagaimana cara kita untuk menghilangkan rasa yang mulai pudar atau lalai terhadap kewajiban kita terhadap Allah SWT? Terima kasih. Oke, ya. Jangan sendirian, Pak Mahmud. Cari kawan, ya. Jangan sendirian, cari kawan yang senantiasa saling mengingatkan. Kalau kita saling berlomba-lomba dalam kebaikan, maka kita itu juga akan kebantu juga, ya. Contoh begini, ya teman-teman nanti boleh praktek di rumah, ya. Kebetulan saya tidak ada alatnya di sini. Teman-teman boleh praktek. Teman-teman punya 2 korek gas, ya. 2 korek gas itu. Yang satu ini yang nyala semua, ya. Kita cek dulu nyalanya, nyala semua korek gas itu, nyala semua. Yang satu silakan dimasukkan ke air. Setelah itu diambil, coba nyalain. Nyala nggak korek api itu? Ya, nggak nyala. Gimana cara nyalainnya? Cara nyalainnya, dekatkan korek api yang tadi tidak masuk ke air, didekatkan. Nanti jadi ikut nyala. Ya, jadi kawan-kawan yang sudah lemah, yang sudah lesu, yang merasa sudah putus asa, deketi orang-orang yang semangat. Berkumpul dengan orang yang semangat, nanti kita jadi semangat. Nanti boleh dipraktek, pakai 2 korek api. Silakan nanti. Insyaallah, Gus. Ya, baik. Lanjut ke penanya berikutnya dari Bu Lita sepertinya, ya. Assalamualaikum Ustaz, apakah boleh kalau sholat isya itu jam 2 terus sambung sholat tahajud? Boleh. Ya, kalau ditanya boleh, jawabannya boleh. Silakan. Baik. Lanjut. Ini luar biasa ya respon untuk Mas Anta ini. Jadi banyak yang terinspirasi. Ustaz mau tanya, kalau kita sholat berjamaah, kadang kita belum selesai, baca imam sudah duluan selesai. Misalnya tahiyat akhir, kita belum selesai, baca imam sudah selesai. Baiknya kita ikuti imam, salam, atau kita selesaikan bacaannya. Silakan Ustaz. Silakan, ketika bacanya sudah mau selesai, ya silakan diselesaikan. Tapi kalau bacanya masih panjang banget, ya tidak harus diselesaikan. Sebenarnya sudah cukup juga kita ngikuti imam, karena dalam berjamaah itu sholatnya sudah ditanggung oleh imam. Bahasanya begitu, ya. Kita diem aja, nggak ngomong apapun aja sudah sah sholat kita berjamaah, sudah dapat pahala yang sama. Apalagi kita ngebaca. Insya Allah begitu, ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dipraktekkan. Silakan. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Ini sharing yang terakhir ya. Ya, terakhir, mohon maaf. Setelah ini nanti kita sementara kita tidak bisa menerima pertanyaan atau sharing atau diskusi, akan kita lanjutkan pekan berikutnya. Dari Bu atau Pak Runsia ini, Bu Runsia ya sebenarnya ya. Ini tadi yang menyapa Anto juga ya. Assalamualaikum Pak Ustadz, apa cirinya usaha atau bisnis kita diberkahi oleh Allah SWT? Saya sudah beberapa kali ganti pekerjaan atau usaha. Dulu pegawai bank, sambil bisnis asuransi. Selanjutnya bisnis asuransi, lanjut lagi usaha penginapan dan bisnis pariwisata sampai dengan saat ini. Jazakallahu khair Pak Ustadz. Salam. Oke, baik ya. Ini sebagai pertanyaan yang terakhir ya kawan-kawan. Bagaimana agar bisnis kita itu berkah atau cirinya berkah seperti apa? Cirinya adalah ketika usaha yang kita lakukan itu, kita tidak melihat hasilnya. Berapapun besarnya hasil, mau besar atau kecil, ketika berkah, maka hasilnya itu mencukupi. Itu berkah. Ya, jadi kita tidak membandingkan besar atau kecil ya. Tetapi hasilnya ini mencukupi. Meskipun per hari dapat 100.000, tapi cukup. Anaknya bisa sekolah. Semua anaknya bisa makan. Ini cukup ya. Saya sering sampaikan dulu ya. Ada 4 orang seorang keluarga punya 4 anak. Penghasilannya 400 per bulan. Ternyata anak 1 bisa kuliah di Jerman, anak kedua bisa di ITB nuklir, ya, anak ketiga di UGM, dan anak keempat sekolah. Ini luar biasa, berkah, cukup gitu ya, hasilnya cukup. Nah, sebenarnya kita sudah punya panduan bagaimana agar bisnisnya itu berkah ya. Yang paling bagus, paling
teman-teman harus perhatikan adalah dari mana asal muasal itu modalnya. Kalau modalnya diambil dari riba, sudah bisa dipastikan hasilnya zong. Saya ulang lagi kawan-kawan, siapapun yang memulai bisnisnya dari modal riba, maka nanti endingnya itu pasti zong. Pasti game over. Ya, entah di tahun keberapa. Pasti itu. Maka sebelum itu terjadi, ya kita tobat dulu. Yang memang diawali dari modal-modal itu, kita tobat dulu sama Allah Subhanahu wa taala sebelum dibikin zong sama Allah. Kalau kita sudah tobat, insya Allah kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita akan diangkat, ditunjukkan lagi ke jalan-jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah demikian. Baik. Baik, Ustaz Udin, alhamdulillah pertanyaan kita cukupkan ya. Mohon maaf, kita akan mengakhiri forum kita karena sudah lebih dari jam 21.30. Insyaallah yang ingin bertanya, sharing dan lainnya akan kita beri kesempatan di pertemuan kita pekan berikutnya. Baik, Bapak Ibu, Ustaz-Ustazah yang dirahmati Allah SWT, terima kasih atas hadirnya pada kesempatan malam hari ini. Sekali lagi kita direfreshkan tentang ilmu manut Quran dan tentunya banyak hal yang sudah Bapak Ibu rasakan ketika bisa menjalankan ilmu manut Quran ini dengan istiqomah dan terus mengulang-ulang bagaimana agar amalan-amalan yang kita jalankan ini benar-benar semakin rutin ya, semakin rutin bisa kita jalankan dan disitulah nanti kita akan mendapatkan banyak kenikmatan. Ya, sebagaimana salah satunya tadi sudah disampaikan oleh Mas Anto, semoga juga bisa dirasakan oleh Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu semuanya, karena waktu sudah melewati batas yang kita sepakati, kami ucapkan terima kasih pada Ustaz Udin yang telah memberikan materi pada malam hari ini, dan kami juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Ustaz-Ustazah yang telah bergabung di acara malam hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan banyak hal yang belum memberikan kepuasan dalam forum kita di malam hari ini. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa penutup majelis bersama-sama. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf jika dari kami banyak kekurangan dan kesalahan. Saya cukupkan sekian. Bila taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.